Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Karisma Yogi Febiana, NIM 2213062124 dari kelas B13, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini, saya akan menjelaskan macam-macam alat tradisional dan makanan khas dari Kapuasulu. Selamat menyaksikan. Alat tradisional yang pertama ada capan. Capan itu dipakai warga Kapahulu pakai nganu misalkan padi dari tangkayo. Capan itu digawai dari bakosongang. Habis ya capan tu diguna pakai sido betani dumo. Secepat proses misalkan biji padi dari tangkayo. Jadi ndak perlu lagi kami pakai pot jari nganu ya. Jadi pakai capan tu isok mudah cepat. Capan itu go dilambang kearifan lokal yo warga Kapahulu. Jadi sidak tu go makai capan tu sehari-hari pakai betani di rumah. Alat tradisional yang kedua ada penuris. Penuris itu biasa dipakai gesido dures karet di pung karet. Penuris itu digawai dari bosi dengan kayu. Bagian utama penuris itu ia isau soni yang tajam. Pakai ngawai penuris. Habis ya bosi pilih pakai bahan yang pertama ya isau. Bosi ditompok. Habis ya isau ya bentuk mata isau soni isau melengkung dengan tajam sesuai dengan penuris senang rusak batang kayu yo. Hutan migang ya gawai dari kayu. Korean yang rawat alus isau nyaman pigang pah nuris. Nuris itu paling penting di Kapahulu. Pakai bergantung hidup dengan hasil gotoh sebagai sumber kehidupan di Alat tradisional yang ketiga ada ronyong galon. Ronyong itu alat tradisional yang diguna pakai mai barang atau amuh pakai bukal kuma. Biar ronyong galon tu nyawak pakai badoh yang dipakai bahan kayu atau rotan isok tahan lama. Ronyong galon itu pilih yang agak kuat dengan utuh, dipilih pakai bahan dasar yo. Bagian atas yo galonnya dilubang isok mudah diisi. Habis yo rotan atau kayu yang pakai migang tenang ikat galonnya isok nyaman di dintang. Alat tradisional yang keempat ada jarai. Jarai itu diguna di Kapahulu pakai ngodai bonih padi, pakai nangkap ikan, pakai nyuluh ikan yo. Biar jarai itu digawai dari bahan bakobak bulu, nanti duri yang mudah bulih di sekitar kampung. Jarai itu mudah proses ngorian yo di kono sinar matahari. Habis yo jarai itu milih dulu ngawai buluh yang udah tua dengan yang kuat. Habis buluh yo diboloh dan habis rawat sampai tipis diguna pakai depan ayam. Habis yo bentuk jarai itu digawai sesuai dengan keinginan kendiri. Nah, habis rotan itu diguna pakai ngikat atau bingkai isok jarai kuat dan mudah rusak. Alat tradisional yang kelima ada tangwe. Tangwe itu diguna pakai nutup kepala di Kapahulu. Diguna ya isok kena panas atau kena hujan. Apalagi krojo rumah tina sawah. Tangwe itu digawai dari bahan alami, nyaruk dari klinsin, daun nipah, daun panan yang danyam dengan duri dan tali nilon pakai pengikat yo. Cara ngawai tangwe itu dimulai dari milih daun yang baik, yang besar dengan kuat, isok carit.
Habis yo daunnya dirodai sampai merangkai. Baru minyak dibentuk tangwe yang baik dengan yang kuat. Alat tradisional yang keenam ada entu duang. Entu duang itu diguno di Kapahulu pakai nutuk utama makan. Isok tugok bersih dengan terjaga dari binatang soni atau no dobu. Entu duang itu digawai dari rotan yang uga pakai daun nipoh atau no daun nyiwur yang kuat dengan tahan lama. Entu duang itu tugok dipakai di rumah-rumah warga Kepahulu, pakai nutuk hutan makan yang lagi dihidang atau no yang taruh pakai sementara meh. Alat tradisional yang ketujuh ada tikar songang. Tikar itu digawai dari kapur hulu pakai bahan alami. Tikar itu tugok pakai tempat duduk atau no alas pakai tidur, terutama di rumah tradisional yang uga pakai di sawah. Tikar songang itu biasanya digawai dari bahan daun pandan yang pilih yang karena ya kuat. Selainnya daun pandan uga pakai daun nipoh atau no daun nyiwur yang digawai lemah-lemah tipis. Habisnya daunnya dirawat, isok boleh lemah-lemah tipis, nyarut dijahit atau no ditonun. Habisnya ada juga rotan yang dengan tali pakai ngikat isok kuat, ikat anyam atau di isok nyarut, isok tahan lama. Yang kesembilan ada bako. Bako itu adalah tradisional yang digunakan pakai gunam padi, senapan tanam padi. Bako itu biasanya digawai dari buluh atau norot duri yang dianyam dengan rapi, isok kuat dengan tahan lama. Cara ngawai bako itu pertama milih buluh yang udah tua, habis yo isok mudah patah. Habis yo buluhnya dibolong tipis-tipis lalu merawat sok nyaman nganyam. Nah, habis yo duri itu diguna pakai ikat bagian sisi dengan migang. Duri itu nyawak mantuk isok bakok kuat pakai berulang-ulang kali. Alat tradisional yang ke-10 ada alu dengan losuang. Ia diguna pakai nutuk daun ubin, yang juga pakai nutuk padi atau no pakai bahan lain. Alu ia berbentuk baka batang kayu panjang, pakai alat numuk. Kalau losuang ia pakai badoh, cokung pakai numuk. Dua tik ia digawai dari kayu korin, pakai kayu ulin, tidak kayu belian yang tahan lama dengan kuat. Habis itu dipahat, dicokung panjang, cukup pakai menampung bahan yang akan tutup. Alat tradisional yang ke-11 ada deruam. Deruam ia diguna warga Kapahulu pakai mangang, pakai masak hutan banyak. Deruam itu biasanya digawai dari deruam yang udah bokah minyak yang kuat nih dengan yang tahan panas. Habis ya deruam itu banyak diguna pakai mangang ikan nyaruk, pakai ngawai dudul nyaruk, ngawai arang nyaruk. Makanan tradisional yang dari Kapahulu ada yang ke-12 ada tempuyak. Tempuyak ia digawai dari buah rayan yang difermentasi. Habis itu cara ngawainya yang pertama ada buah rayan masak gan topak dan pakai gula dan pakai garam. Tempuyak yo nyaruk taruh dalam badoh tutup difermentasi 3 sampai 5 hari baru nyaruk makan. Sampai mengeluar ya bau rasa masam yang khas bau tempuyak. Baru nyaruk tempuyak itu nyaruk uga pakai pelengkap makanan, pakai sambal tempuyak nyaruk uga. Makanan tradisional yang ke-12 ada balur. Balur itu digawai dengan ngawetkan ikan pakai garam.
seikannya terjaga tahan lama. Terutama bagi warga yang hidup jauh dari pasar. Biasa hidup di lantin kan. Bahan pertama ikan yang lagi segar yang bulih dari danau biasanya. Biasanya sebut kami bulih ngerenan. Bakal ikan bawang jelawat atau ikan yang lain. Dengan lalu beri garam kasar pakai pengawet alami. Balu tu nyaru uga pakai oleh-oleh khas daerah. Makanan khas yang ke-13 ada dudurian. Dudurian itu digawai dari buah masak, habis itu dimasak sampai jadi dudul. Dudul tu ada bagi rasa manis dengan kenyal. Dan nyaru uga jadi makanan khas yang digawai pas musim rayan. Bahan tamu ngamai dudulnya buah rayan, gula pasir, dan beri sedikit garam. Dan gua nyaru pakai oleh-oleh khas Kalimantan, nyaru uga ya, nyaru dudurian tu nyaru dimakan sehabis musim rayan, nyaru ditaruh lama. Alat tradisional yang ke-14 ada dulang. Dulang itu biasa pakai orang ngobok emas dalam air. Habisnya dulang itu digawai dari kayu belian, kayu ulin yang kuat yang nyaru tahan lama dipakai. Habisnya cara ngawai dulang itu diukir, ditotak, diboloh. Habisnya dulang itu nyaru uga pakai di acara nikah, nyambut tamu besar. Alat tradisional yang ke-15 ada engkidau kayu. Engkidau kayu itu biasa dipakai kami kapal hulu pakai ngadu hutan masak dalam kuali besar. Terutama pakai masak dalam jumlah banyak. Biasa pakai acara nikah, ngadu dudul, nyaru uga. Engkidau itu biasanya digawai dari kayu yang kuat dengan panjang. Habisnya dengan nyaru uga tahan lama kayu. Bak kayu ulin, kayu belian. Dengan kidau tu ngadu hutan masak jadi mudah. Dengan aman bisa mudah terlengkap. Alat tradisional yang terakhir ada sabit. Sabit itu biasa pakai ngomok ulat, karit, pakai ngomok buah rayan, buah di dalam hutan. Habisnya nyaru uga pakai ngangkuk padi dari rumah ke rumah. Habisnya sabit tu digawai dari duri, dina bambu. Habisnya digawai, dianyam sampai beri lubang-lubang soni. Habisnya nyaru dipakai gogok buluh dengan duri yang kuat dengan tahan lama isok nyaru diintang dengan kuat. Biasa pakai uga di rumah-rumah Sekian video yang dapat saya jelaskan dan saya tampilkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.